Lama dia termenung, Pak. Saya pun termenung aja dia. Apa cerita kau ni? Rupanya masih sayang. Masih sayang dengan isterinya. Kalau gitu angkat tanganlah dia itu. Kalau kau masih sayang dengan isteri kau, siapa nak angkat tangan? Terserahlah, udah. Itu kau sendiri yang menghadapinya. Ya, saya doakan mudah-mudahan isteri kau berubah. Macam gitu. Ya, mudah-mudahan isteri kau berubah. Saya bilang gitu. Tak nyangka kan saya itu, sayang betul sama isteri gua. Ini mohon maaf, suami kalau dah tahu isteri selingkuh dan di hatinya tak ada kecemburuan, tidak memegang hukum Allah SWT, itu namanya dayus. Tahu dayus? Dayus ini orang yang membiarkan ahli warisnya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya maksiat kepada Allah. Orang macam ini kata Nabi, jangankan masuk surga, bau surga dia tak dapat, kata Rasulullah. Sedangkan bau surga keciuman bawang berjalan kaki 500 tahun. Berapa jauh surga dengan kita kau berjalan kaki 500 tahun? Itu keciuman dah baunya. Dayus, bau tak dapat. Apa lagi yang mau? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, persis hari ini, yakni hari kedua bulan Ramadan. Semoga kajian kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis berikutnya masih berhubungan dengan mayit, ya. Wa an Buraidati fi qissatil Ghamidiyati allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina qala thumma amara biha fayusalli 'alaiha wa dufinat, rawahul Muslim. Ini hadis riwayat daripada Buraidah, ya. Buraidah ini menceritakan fi qissatil Ghamidiyati, ya, ini tentang seorang wanita yang dari daerah Al-Ghamidiyati. Al-Ghamidiyati ini atau Ghamidiyah itu sebuah balad, sebuah kota, ya. Itu letaknya dekat Hijaz. Hijaz itu antara Mekah dengan Madinah. Nah, itu daerah namanya Al-Ghamidiyah. Nah, itu suku yang bermukim di sana, yaitu suku daripada Juhaina, ya, suku Juhaina. Nah, menceritakan bahwasanya allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi zina, Nabi memerintahkan agar ia direjam. Nah, dia kena hukum rejam ni. Kenapa fi zina? Kerana dia berzina. Nah, dulu berzina ni hukumnya rejam. Tapi rejam ini mohon maaf beda dengan cambuk. Kenapa direjam? Agak berat ni hukumannya. Nah, yang direjam ini adalah muhsan. Muhsan ini perempuan yang terhormat berzina. Apa maksudnya? Ada suami. Ada suami berzina pula, selingkuh. Maka lebih baik dia hukumnya tu direjam memang dalam hukum Islam. Kecuali masih gadis. Masih gadis berzina, dia menyerahkan dirinya kepada hukum Allah, dicambuk 100 kali, ya, dibuang ke negeri asing setahun. Itu hukum Islam gitu. Kenapa diasingkan 1 tahun? Istilahnya sebagai hukum moral bagi diri dia, dijauhkan dari masyarakatnya, ya. Nah, jadi ini yang direjam ini muhsan ini, ya, yang istri-istri yang ada suami.
maka hukumnya agak berat. Suami juga gitu. Ya suami juga gitu, yang ada isteri pun rajam juga. Rajam. Nah, summa amara biha, maka kemudian diperintahkanlah, diuruslah jenazahnya. Maaf ya, itu direjam sampai mati dia. Meninggal dia. Nah. Fa yusalli 'alaiha, dan disalatkanlah ia, wa dufinat, dan dikuburkan. Ya, ini tentang perempuan yang meninggal kerana melakukan zina. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini penggalan, ya, ambilnya apa? Penggalan. Namun disebutkan dalam kisah Ghamidiyah ini yang lebih lengkap. Ya, yang lebih lengkap ni begini bunyinya. Saya bunyikan, Bapak Ibu dengarkan. Ya. Qala Abdullah bin Buraidah, telah berkata Abdullah bin Buraidah, ja'atil Ghamidiyatu faqalat, nah datanglah seorang wanita dari kota Ghamidiyah, faqalat, dan dia berkata, nah ini perempuan sendiri datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad wazanaitu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Jadi ini memang luar biasa lah ni ya. Orang berzina menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Sungguh pun begitu, cuma 1-2 orang ya zaman Nabi. Tak banyak. Kalau zaman ini pakai hukum Islam, menyerahkan diri yang berzina penuh lah tu. Kan? Kerana di sini ni yang berzina tu tak mau ketahuan. Zaman Nabi tu dia nyerahkan diri. Dia tahu hukumnya berat, nanti kembali kepada Allah dosanya besar, hukumannya pun juga berat, maka dia nyerahkan diri kepada Nabi SAW. Jadi dengan aku ni depan Nabi ni, inni qad zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina ya Rasulullah. Fatahhirni, sucikanlah aku. Bayang, sucikan dosaku ni, serahkan hukum kepada hukum Allah. Jadi mohon maaf, hukum Allah tu membersihkan dosa, bukan hukum tu kejam dah. Orang yang berzina, kalau dilakukan hukum di dunia ini dengan rejam atau cambuk, bersih. Dalam kubur tak lagi diazab, lepas sudah. Yang bukan Indonesia, nanti hukumannya di mana? Kau tak sempat bertobat dalam kubur, itu hukumannya. Akhirat lebih berat lagi. Makanya mudah-mudahan yang berzina itu sempat bertobat sebelum dia meninggal. Wa innahu raddaha, nah sesungguhnya Nabi menolaknya. Jadi dia ngadu dengan Nabi, Nabi tolak dia. Masya Allah, Nabi berhasil beri kesempatan. Falamma kana al-ghadu, kemudian besok paginya lagi, qalat, datang lagi dengan Nabi. Masya Allah ya, Nabi ini suruh bikin. Kata Nabi, Rasul wa fa wallahi inni fa wallahi inni lahu ngaku dia lagi berzina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala immala, ini diartikan sulit ni. Nabi berkata immala, maksudnya apa? Kemudian wa tarji'i an qaulika, dan cabut ucapanmu.
Sampai begitu Nabi. Taubat dan cabut pengakuanmu, kata Rasulullah. Fadhhabi hatta talida. Nah, jadi kata Nabi bilang, taubatlah dan cabut pengakuanmu. Fadhhabi hatta talida. Jika dinolak, sampai bawa ke sini lagi. Berarti memang hukum ini luar. Berarti masih menghargai janin dalam perut. Ya kan? Tak langsung diberi hukuman. Ya. Datang kau ke sini sampai fala bisabihi fil khirqati. Anaknya, ya, maka anak tersebut dibungkuslah dengan kain. Bukan meninggal anaknya, masih hidup, ditutuplah dengan kain. Qalat hadza qad ulidatuhu. Nih anak aku ni dah lahir dah, datang dia buat anak. Nah, qala adhhabi fa'rdihi tabtimihi, kata Nabi bilang, kau susu anak kau ni, kau sampai dia sampai dia makan nanti. Berarti berapa tu menyusui tu? Sampai anak ni. Masya-Allah, masih diberi waktu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau menyapihnya, menyusunya sampai waktu yang telah ditentukan. Falamma fatamathu atadhu bisabi fi yadihi kisratan khubzin. Ya, kemudian setelah menyapihnya, dia datang lagi dengan Nabi Muhammad. Dia bilang, qalat had selesai. Jadi Nabi menyapinya sampai selesai. Kalau anak sudah bisa makan, maka selesailah urusan itu. Berarti tak usui. Nah, Muslim di kota Madinah. Berarti ada ambil anaknya. Jalani. Nah, tapi Nabi sudah menyerahkan itu pasal dia tergantung kita mendidik. Sampai boleh dia aja ayat keluar dari ya. Faraj Walid bin Walid maka dia direjamlah ni laksanakan fayuq hajar faraj, kemudian Walid bin Walid dengan ambil batu pun besar kan, rejamlah farama sahat, kena kepala kan yang muncul, rejam Adam perci kena Walid, dia pun memaki. Nah, bahasa
berlaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, laqad taba taubat pajak pun tobat macam menghapus dosa dia. Nah, kalau orang yang mengambil pungutan liar, ambil cukai, itu dosanya tobatnya perempuan ini pun dia. Jadi ini sandingkan perempuan tadi tobatnya ikhlas, besar dosanya dia sebagaimana orang mengambil pungutan liar. Tak pungutan liar ni, dia mengambil ilegal di kerajaan, di pemerintahan, tapi masih ambil pungutan liar padahal digaji. Ini bahasa kita sebut cukai. Bukan biaya cukai ya, bukan. Itu pegawai biaya cukai tu. Ini ngambil cukai, tak tahulah kau ada cukai lagi. Kena ke juga tu. Jadi mencukai itu diumpamakan dosa apa? Dosa. Sampai Nabi perempuan, kalau seandainya orang yang liar ni bertobat pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma fasulli alaihi, memerintahkan urus ini. Kemudian inilah kisah yang seperti ini. Jadi yang pertama, ya, kata ulama, untuk mengambil suatu hukuman bagi seseorang dengan had hukum Allah kalau dapat diiringi dengan taubat. Makanya hukuman Islam itu berlaku sebelum dijatuhkan hukuman, ialah diberi kesempatan taubat. Macam di Malaysia tu begitu dia. Kalau orang sudah dikenakan itu keadaan beri kesempatan, ada rentang waktu, ada ya, rentang waktu untuk bertobat. Ada tak ada lain itulah, salat tobat sampailah jatuh masa eksekusinya. Eksekusinya pakai gantung tu sana tu, digantung. Macam pakai gantung eksekusinya. Kalau hukum Islam tu, maaf, jam tadi, sebelum dia rejam tadi, Nabi beri kesempatan, suruh dia tobat. Tatubu, Nabi, tobatlah kau. Kemudian cabut pengakuan masih nama, berarti tobat. Setelah tobat, sampai anaknya dah lahir. Anak lahir pun beri kesempatan lagi sampai menyusui. Selesai masa barulah hukum dilaksanakan. Ya, ini namanya kasih sayang hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Nah, sempurna bersihnya dia kembali kepada Allah. Ini udah bersih dah ni. Ini bersih, termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kisah kedua, imam. Sampai umat Rasulullah, kau jadi imam, ini orang berzina. Kata Nabi bilang, kalau tobat dia ni diletakkan kepada orang yang berdosa sekian banyak pun sama akan diampuni oleh Allah. Kerana tobat nasuha. Jadi jangan memandang hukum Islam ni kejam dah. Dia dibersihkan. Ya, dibersihkan dosanya. Yang bahaya ni kita Indonesia ni. Ya, yang korupsi banyak, yang bebas, yang ditangkap tu yang ketahuan. Yang berzina ada yang tahu. Atau yang mau, maka saya katakan hukum Islam itu adil sebenarnya, cuma orang mandang kejam betul. Dah, kerana diberi kesempatan dan sebagainya.
Ya. Kenapa dilaksanakan hukum? Sebagai beban moral. Jadi orang-orang yang lain kan berpikir untuk melakukan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di Saudi itu, kalau sekarang ni lah pakai tutup, dulu pakai orden ya. Toko-toko tu pakai orden. Pergi salat zuhur, balik lagi buka orden. Betapa amannya, karena hukum Islam berlaku. Karena yang mencuri berpikir, mengambil ketahuan, apa? Tangan putus. Tangan putus. Jadi berpikir dia tu. Yang korupsi, eksekusi langsung. Langsung eksekusi, dipancung. Yang narkoba, bandar-bandarnya, eksekusi. Saksikan, terbuka. Tempat terbuka. Ustaz bilang seminggu aku tak makan. Selamat tu. Di Jeddah tu kan, dia dekat lingkaran jalan besar tu. Mandanglah gini ya, begitu dipancung, nyembur darahnya, kepalanya jatuh ke lantai. Dia bilang seminggu aku tak makan gitu. Ya, disuap pun tak nyaman rasa, hamba rasa. Nah, kenapa? Ini namanya efek jaraknya luar biasa. 1-2 orang dieksekusi tapi aman. Efeknya tu aman. Kenapa? Eksekusi yang korup banyak, insyaAllah banyak bukan lagi dah M dah, pakai T dah. T bukan 1-2 T. T apa macam macam-macam T nya tu atas, Masya Allah. Itulah kadang-kadang kita ni memandang si tembak dari belakang, tuk, habis, selesai. Tu tahu dia Pak, sebenarnya hukum kita ni lebih tegas dari hukum di China sana. Cuma kita ni macam-macam, melanggar HAM lah, itulah, padahal agar kita aman, kata Allah. Ya, makanya efek jaraknya tu yang penting tu. Efek jarak itu orang takut berbuat. Ya. Kalaupun dihukum bersih dosa, tak ada masalah. Nah, kemudian ada musukhutil hudud bitaubah ba'da rafi'ah ilal hakim. Yang kedua, nah ni mohon faham ni, tidaklah gugur hukum dengan taubat. Ya, bukan orang taubat dosanya habis, tapi hukum tetap jalan. Dan istilah maaf ni nah, Allah ampunkan dia, pemerintah maafkan kesalahannya, tapi ingat, kalau dah sampai kepada hakim, maka hukum tetap jalan, diputuskan. Nah, jadi memaaf ni, hukum itu bukan selesai dengan dimaafkan, sudah sampai ke hakim jalan, kecuali belum sampai kepada hakim, kepada orang yang bersangkutan, dan orang bersangkutan yang dirugikan memaafkannya, selesai. Itu ya, ini mau dipahami ni. Ya, ini benda semua dimaafkan selesai, tak ada hukum lagi. Dah nyamanlah, berarti hukum tu lemah jadinya. Ya. Yang ketiga, nah, untuk menetapkan hukum, nah, dia harus punya bukti yang kuat. Perempuan tadi itu dia melapor dirinya langsung. Kalaupun tak melapor, ada saksi. Untuk berzina, saksinya 4 orang. 2 saksi walaupun benar tak berlaku. Kenapa seperti ini? Supaya tidak salah dalam menghukum orang. Kena berat ni, rejam tu sampai mati. Hati-hati, kalau orang dipitnah berzina, jatuh hukum kepada dia, yang menuduh yang berat. Yang menuduh yang berat. Jadi tu sampai main buat fitnah ni bahaya. Maklumlah, tengok orang di rumah di kamar berzina dia, belum tentu dia berzina. Tanya dia, ada saksi yang mandang, itu pun 4 orang, belum tentu orang dalam rumah itu berzina. Itu. Ya, mohon maaf ni. Nah, kalaupun terjadi suami isteri berzina, macam mana? Kalau tidak ada 4 orang, tidak jatuh hukum, mungkin ta'zir, peringatan, ada ta'zir, cambuk dan sebagainya. Itu pun maaf tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.
Nah, sekarang gini, bagaimana keumpamanya suami isteri yang berzina? Kita ni kan bukan hukum Islam ni. Ya. Maka yang terbaik itu cari isteri itu yang salihah. Ya, yang salihah ni isteri itu aman. Jangan mandang cantiknya kita tergoda, tapi tidak salihah bahaya. Perempuan cantik tidak salihah, korban perasaan bagi suami. Ya. Nah, makanya agama tu kunci. Ada jamaah kita ini lapor sama saya, isterinya selingkuh, dia mandang langsung. Ya. Nah, ini pelajaran. Kan ini untuk ambil pelajaran iktibar ya. Nah, dia mandang langsung isterinya berzina di kamar dia. Ini pelajaran ya. Tapi ini rahsia ni, orangnya tak boleh sebutkan, saya berdosa di hadapan Allah. Cuma pelajaran. Nabi juga begitu, menceritakan tentang kejadian, bukan orangnya. Cuma ngambil itibar pelajaran. Nah, akhirnya dia lapor dengan saya, bilang, macam mana lah Pak Ustaz? Saya bilang, kalau isteri sudah nyeleweng, tak bisa dipertahankan lagi rumah tangga. Nanti anak kau tak jelas anak siapa. Ya, ini masalah nasabnya harus jelas. Nanti dapat anak tak jelas dari suami yang mana, dari laki-laki yang mana. Nanti masalah kahwin lebih berat lagi. Nah, kalau anak dia dari hasil selingkuh, dia tidak bisa diwali. Ini kabur jadi masalahnya. Ya, tak jelas jadi ini masalahnya ni. Nah, saya bilang bahwasanya kalau kau berbesar hati, dah lepaskanlah. Sulit kau pertahankan isteri yang sudah selingkuh sama orang lain. Ini bukan selingkuh lagi, dia mandang langsung. Nah, tapi dalam hukum Islam tak bisa dilaksanakan hukum had, kerana saksinya baru satu. Tapi dia nyatakan ini benar terjadi. Nah, dah kalau gitu saya bilang, kalau kau berbesar hati, kau lepaskan dia. Diam dia. Saya bilang, dengarlah kau ni. Kau lepaskan isteri kau, tak bisa kau pertahankan. Kenapa? Dia tak setia lagi dengan kau. Nanti kau keluar rumah, nanti laki-laki datang macam-macam di rumah kau. Lama dia termenung, Pak. Saya ikut termenung aja dia. Apa cerita kau ni? Rupanya masih sayang. Masih sayang dengan isterinya. Kalau gitu angkat tanganlah dia. Itu. Kalau kau masih sayang dengan isteri kau, siapa nak angkat tangan? Terserahlah, udah. Itu kau sendiri yang menghadapinya. Ya, saya doakan mudah-mudahan isteri kau berubah. Macam gitu. Ya, mudah-mudahan isteri kau berubah. Nah, saya bilang gitu. Tak nyangka ke saya itu, sayang betul sama isteri gua. Ini mohon maaf, suami kalau dah tahu isteri selingkuh dan di hatinya tak ada kecemburuan, tidak memegang hukum Allah SWT, itu namanya dayus. Tahu dayus? Dayus ini orang yang membiarkan ahli warisnya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya maksiat kepada Allah. Orang macam ini, kata Nabi, jangankan masuk surga, bau surga dia tak dapat, kata Rasulullah. Sedangkan bau surga keciuman bawang berjalan kaki 500 tahun. Berapa jauh surga dengan kita kau berjalan kaki 500 tahun? Itu keciuman dah baunya. Dayus, bau tak dapat, apalagi yang mau masuk. Ini agak berat saya bilang. Jadi kita jangan senang hati kita, keluarga, anak, isteri kita, mama bermaksiat kepada Allah SWT. Itu tanggungjawab kita berat. Nah, makanya saya bilang, kalau ada isteri seperti ini, lebih baik kau pisahkan cara baik-baik. Nah, ada lagi yang kedua ni, Pak. Tapi bukan langsung orang cerita. Itu kata dia laki-laki dibunuhnya. Isterinya selingkuh, laki-laki, tambah besar lagi dosa kau. Udahlah kau dayus, dia bilang, kau bunuh lagi laki-laki itu, tambah besar lagi dosa kita. Udah begitu, lebih baik lepaskan. Itu lebih baik. Kau selamat. Tapi yang pertama tadi, masih sayang, cinta pertama, payahlah cerita tu. Cinta pertama, kedua, ketiga sama je lah. Ya kan, yang penting kita pegang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, insyaAllah mudah-mudahan keluarga kita, ahli kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Agama ni mahal, benar Bapak Ibu, mahal agama ni. Kalau isteri kita, anak kita beragama, bangganya kita luar biasa. Sampai kita lepaskan dunia ini, kita tak ada aib lagi bagi kita. Kenapa? Kita didik mereka dengan agama, insyaAllah. Tapi ini tak bisa dianggap hina ni ya. Perempuan yang menyerahkan diri ini berarti dia betul-betul mengaku dah tobat, benar-benar tobat dia sampai menyerahkan dirinya kepada hukum Allah, maka dia pun dibersihkan. Bersih, suci ada dia ya. Baik, masih banyak ni ya keterangan ini, nanti insyaAllah kita sambung lagi ni. Hampir jam 6 dah. Ada pertanyaan, silakan. Tak ada yang menyuruh dia kecuali dia masih ada iman dan takut dengan hukum Allah. Nah, kena begini, di zaman Nabi ni kan masa yang terbaik ya, masa yang terbaik. Jangankan yang berzina, yang tidak puasa Ramadan ya goncang dia. Mohon maaf ya, yang tidak puasa Ramadan goncang di masa Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dua perempuan itu dibilang terasa menyiksa luar biasa, lapar, haus yang amat sangat. Waktu sudah petang, sudah masuk waktu asar. Itu namanya lapar, haus sangat sekali mengganggu dia. Tak mampu lagi dah. Sampai tak mampu dia berdiri. Kok seperti ini? Dia pun mengutus seseorang, tolonglah minta izin dengan Nabi, boleh ke kami ini berbuka? Artinya batalkan puasa. Nabi bilang tak boleh. Mereka minta sangat, ya Rasulullah. Nah, kalau begitu ambil mangkuk dua, kata Nabi. Mangkuk letakkan dua. Kata Nabi, muntahkan. Dimuntahkannya keluar daging segar, daging bergumpal-gumpal keluar dari mulutnya, bercampur darah, masuk ke mangkuk tadi. Dari mana datang tu? Itulah mukjizat Nabi dilihatkan, sahabat dilihatkan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ini dua orang, dia makan barang yang halal, tapi dia berbuka dengan barang yang haram. Apa maksudnya? Sahur halal, tapi dia berbuka jadi haram. Kerana dia berjalan di muka bumi waktu puasa di siang hari, dia ribah, gunjing orang lain. Itulah daging saudaranya yang dimakannya, dikeluarkan, dilihatkan. Jadi yang tak puasa tu mau izin buka, minta izin dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah lihatkan. Jadi depan Nabi, mohon maaf, dia lihatkan langsung orang yang suka gunjing orang lain yang puasa sama dengan makan daging saudaranya. Jadi mohon maaf lah, ini puasa Ramadan ni habis pahalanya banyak gara-gara mulut. Ya, gara-gara mulut. Ada 5 yang membatalkan pahala, nanti kita gaji insya-Allah. Tak cukup waktu ni. Ada 5 yang membatalkan pahalanya. Puasa tak batal, tapi pahalanya batal. Ya, pahalanya yang batal. Jadi masa Nabi masa yang terbaik. Orang yang tak puasa pun malunya luar biasa, apalagi berzina. Makanya perempuan tadi itu kesadaran muncul. Dia menganggap tinggal di kota Madinah dialah yang paling kotor. Jadi tidak ada yang menyuruh, kecuali ketakutan dengan hukum Allah itulah yang menyebabkan dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku berzina, sucikan aku, bersihkan diri aku. Makanya sucikannya dengan hukum, ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang saya heran lagi masalah hijab, kerudung ni, masalah kerudung ni, Masya Allah, luar biasa. Ayat turun malam, Nabi beritahu dengan sahabat, ni turun ayat isteri-isterimu disuruh berhijab. Suruh hijab ni tutup aurat. Kan sebelum ni nampak rambut, nampak leher. Turun ayat mengenai hijab, besok pagi pakai hijab semua. Malam turun ayat, besok pagi semua pakai hijab dah. Betapa cepat informasi, padahal tidak ada HP, Pak. Tidak ada medsos. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi zaman itu memang zaman yang terbaik. Kehormatan perempuan dijaga. Ya, kehormatan perempuan dijaga. Makanya ada orang Yahudi nakal, perempuan lagi duduk memilih barang-barang dibeli di pasar, bajunya diikatnya, Pak. Diikat kepada ranting. Begitu berdiri perempuan tu melorot bajunya, nampak belakang, pantatnya pun kelihatan.
Itu Masya Allah, berdiri seorang pedagang tu, ambil pedang, itu Yahudi pancung langsung. Dia pancung ya Pak. Dilaporkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memaafkan dia. Demi kehormatan seorang wanita, kata Rasulullah, Allah masih memaafkan kau. Jadi cemburu dengan agama itu luar biasa. Maka setelah itu orang Yahudi tak berani lagi melecehkan perempuan umat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Makanya perempuan jadi terhormat dengan datangnya Islam. Kalau tidak sebelumnya perempuan murah, aurat kan ni dijualkan sana, dilihat sana sini, Masya Allah. Tapi Islam datang, mereka dijaga dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam ini mudah-mudahan bagi yang mengamalkannya, umat lain akan segan dengan kita itu. Cordoba di Spanyol itu 500 tahun, 5 abad berkuasa kerajaan Islam di Spanyol. Kenapa bisa runtuh? Itu serangan datang, mereka sudah melihat kekuatan umat Islam sudah lemah. Salat subuh tak ada lagi berjamaah. Makanya kuncinya salat subuh. Makanya orang Yahudi kalau dah tahu salat subuh ni takut dia. Kerana orang salat subuh tu dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Spanyol Pak, dihantam. Gabungan Eropah tu mati semuanya, dibunuh. Anak-anak pun dibunuh semua habis. Kenapa? Sudah berpoya-poya, harta berdatangan, subuh sepi. Samalah Pontianak ni. Alhamdulillah betul rahim ramai malam subuh ni. Ya, Islam insya-Allah akan bangkit di Indonesia nanti insya-Allah. Ya, subuh ni luar biasa ni, berat tapi kuda mampu, kuat kita insya-Allah. Ya. Makanya guru kita bilang apa? Di Surabaya, Pontianak luar biasa. Subuh macam Jumaat kata dia. Dia tak tahu majlis taklim kita ya ni. Di semua kanya Pontianak kata dia macam Jumaat subuhnya kata. Orang Malaysia pun gitu kan, saya bawa ke majlis taklim kita ni. Luar biasa Pontianak kata dia, subuh kata dia macam Jumaat. Ya. Iya ke saya bilang? Enggak lah, kau tak tahu. Ya. Ya, mudah-mudahlah yang lain pun seperti ini insya-Allah. Amin. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad